Cirebon yang mendampingi Desa Gintung Ranjeng dan Desa Budur. Baik, kami akan melakukan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya penanganan dan pencegahan stunting bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Mari kita lanjutkan dengan acara selanjutnya. Gimana Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau ditanya bagaimana kabarnya, jawabannya alhamdulillah, ya, luar biasa sehat, gitu ya. Ulang ya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang stunting, ya. Penanganan dan pencegahan stunting bagi anak. Bapak, ibu-ibu sekalian mungkin dalam hati bertanya-tanya, apa sih stunting, ya? Bukan canting, Bu. Canting sih ada nih pola, ya. Stunting. Iya. Stunting. Nah, apa itu stunting? Sebelum nanti saya jelaskan lebih rinci, ya, silakan kita perhatikan bersama, ya, kita lihat bersama video yang akan saya tampilkan. Masih belum memahami apa itu stunting, ya? Belum ngerti apa itu stunting, ya? Maka mari kita lihat bersama stunting itu apa di layar, ya. Stunting itu merupakan suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek yang tidak sesuai dengan usianya. Bakal dari wong Jawa sih arane lowor, kerdil, ya. Di Indonesia angka pertumbuhan anak yang stunting itu masih sangat tinggi, sehingga pemerintah menganggap sangat penting stunting itu harus dicegah dan diatasi. Bisa aja Pak, bisa, ya. Stunting itu bisa dicegah dan bisa diatasi dengan cara beberapa hal, ya. Jadi silakan pahami, stunting itu adalah pertumbuhan anak yang tidak normal, ya. Itu stunting. Kemudian penyebabnya apa saja? Bukan faktor keturunan, ya. Penyebabnya apa saja kita lihat nih. Nah, itu penyebab terjadinya stunting atau penyebab terjadinya bayi lowor, ya, atau kerdil. Yang pertama, kurangnya gizi, ya. Kurangnya gizi, mangane beli sesuai, kebutuhan gizinya tidak sesuai, ya. Untuk mengatasi kekurangan gizi, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, diantaranya yang pertama bantuan PKH. Jadi kanggo jajannya dipakai melalui bantuan PKH. Kanggo sekolah dipakai arane BSM atau PIP, ya. Kemudian untuk kuliahnya juga dipakai, programnya namanya KID, kuliah gratis. Kemudian untuk makan sehari-harinya dipakai beras karondog arane BPNT. Ambil aja pada gering supaya sehat terus. Kanggo kesehatannya dipakai kartu sehat arane KIS, ya, Kartu Indonesia Sehat. Pemerintah sudah sangat istimewa, ya, memperhatikan ibu-ibu sekalian, ya. Pengen ini dikasih ini, pengen ini dikasih ini. Nah, sekarang pemerintah lagi punya program mengatasi stunting. Untuk itu mari kita sukseskan program tersebut dengan cara kita mempraktekkan hal-hal yang harus kita lakukan terhadap anak sehingga anak itu mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Penyebab yang kedua, kurangnya imunisasi. Nah, orang-orang tua zaman dulu itu anaknya kalau diimunisasi tidak mau. Oke, berarti kering gue aja Pak. Iya. Ya. Kering panas. Ketika anak diimunisasi menjadi panas itu wajar.
Karena ibarat kata begini, air semula dingin, kemudian dimasuki air yang panas, maka akan ada perubahan tidak? Atau misalkan air kemudian disuntikkan, dikasih minyak, akan ada perubahan tidak? Sama, suhu tubuh anak juga seperti itu. Ketika awalnya suhu tubuh misalkan 25 kemudian disuntik, ya, maka pasti akan terjadi perubahan suhu tubuh. Untuk itu imunisasi itu penting supaya anak ibu-ibu sekalian daya tahan tubuhnya terpelihara, tidak mudah sakit. Memang di awal-awal panas, nanti tapi ke depannya imun tubuhnya semakin kuat. Ya. Contoh saya sendiri adalah korban daripada gagal pahamnya orang tua. Adik saya diimunisasi, kakak saya ya, setelah diimunisasi meninggal, sehingga saya tidak diimunisasi. Yang pada akhirnya umur dosa menembak kena udan nggak sepuyeng ya. Itu daya tahan tubuhnya kurang karena dulu tidak diimunisasi. Maka ibu-ibu yang sekarang yang masih muda, yang masih punya anak kecil, silakan imunisasi yang rutin ya anaknya ya. Kemudian yang poin yang ketiga ya, penyebab stunting yang ketiga, tidak cuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Arep mangane asal-asalan bae, terus dolanan lemah, terus dolanan lumpur pasir ajaib ya, kempong langsung mangan bocah tanpa cuci tangan. Kadang-kadang cuci tangan pada kocak-kocak kalau tidak pakai sabun ya. Maka mari setelah adanya pemahaman ini, ibu-ibu sekalian menerapkan kepada anak-anaknya ketika setelah bermain kemudian mau makan, maka diajarkan untuk cuci tangan pakai sabun ya. Apalagi di zaman sekarang ya, atau pada saat ini lagi rame-rame COVID ya, sehingga penularan COVID itu bisa dari sentuhan ya, bisa dari menghirup udara. Maka pemerintah menganjurkan memakai masker, mencuci tangan ya, karena arahnya itu supaya ibu-ibu sekalian terlindungi kesehatannya. Berikutnya penyebab stunting yang keempat ya, tidak BAB atau BAK di jamban yang sehat. Bapak mana ya, ibu-ibu sekalian, penyebab stunting diantaranya tidak terjaganya kesehatan di rumah, BAB tidak pada tempatnya ya. Kemudian tidak tersedianya WC yang baik, yang bersih, tidak harus bagus, yang penting bersih dan sehat ya. Apa maning gitu ranjing ada WC panjang ya, enak ya, mungkinnya buang BAB ning kana wong nyuci piring, wong nyuci baju ya. Nah, itu kurang bagus ya, kurang bagus, sehingga pemerintah menganjurkan supaya setiap rumah tangga itu memiliki WC atau memiliki jamban yang baik, sehingga dengan adanya WC yang baik, dengan adanya jamban yang bersih, kesehatan akan terjaga. Karena penularan bakteri dan penyakit itu munculnya dari kotoran ya. Kalau kotorannya tidak ditimbun, maka akan menyebarkan penyakit. Sampai begitu sangat pentingnya WC, sampai Kanjeng Nabi Dewek mengajarkan orang yang dikatakan miskin itu adalah orang yang tidak punya WC. Ya. Meskipun dia mobil, rumah bagus, bakal isi WC kali orang tidak sugi. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu arane wong beli mampu. Kenapa demikian? Karena kotorannya saja tidak mampu ditampung, dipertenang, tapi dialir-alirkan, disebar-sebarkan di uang, ya. Yang pada akhirnya menyebarkan penyakit kepada orang lain. Berikutnya, tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak. Cukup.
Penyampaian dari saya tentang masalah stunting ya, penyebab stunting, dampak stunting dan dukungan pencegahan stunting bagi anak-anak, terutama khususnya anak-anak KPM Keluarga Harapan. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya ya, dan silakan bisa diterapkan di keluarga ibu-ibu sekalian. Ya. Setelah apa yang didapatkan di sini diterapkan di rumah. Oke, itu saja. Terima kasih. Silahkan beraktivitas ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.